Oke, satu, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Baik, Ibu. Baik, Oke, Bu. tadi kuliah medpen nih. Iya, Bu. Oke. Ya, jadi mungkin kita hari ini yang kuliah Ekopangnya satu dulu aja ya. Yang satu lagi mungkin nanti saya entah saya kasih kalian bahan atau gambaran aja. Soalnya yang isu itu kan udah kayak banyak yang berubah-ubah gitu ya. Nah, itu saya belum apa ya. Sebelum kalian ujian pasti akan saya kasih materinya. Cuma untuk yang hari ini kita fokus ke CA sama CBA dulu aja. Kalau nggak besok, ya besok sih harusnya besok terakhir gitu ya untuk pemberian materinya supaya bisa belajar untuk yang ekopaknya. Kayak gitu. Nah, untuk yang materi hari ini itu adalah cost effective analysis dan cost benefit analysis. Jadi dia kita mau belajar mengenai bagaimana sih menganalisis apakah suatu program itu punya manfaat dan kalau misalkan secara biaya sebenarnya dia lebih worth it yang mana kayak gitu gampangnya gitu deh. Mungkin pernah pas di kelas saya sempat ngasih preview atau mungkin saya cerita ya kalau misalkan saya style belanjanya itu adalah misalkan saya beli deterjen ada dua merek yang satu isinya 1 kilo harganya 60 yang satu 1,2 kilo harganya 70. Nah, kalau saya biasanya saya akan bandingkan per gramnya itu harganya berapa gitu karena menurut saya dia fungsinya sama aja gitu ya buat deterjen. Nah, kalau program itu kita bisa gunakan cara yang mirip-mirip gitu ya. Misalkan mana sih yang lebih bermanfaat dan mana sih yang lebih worth it gitu dikerjakan untuk menangani suatu masalah gizi. Untuk latar belakangnya sendiri, ini sebenarnya materi dari punya Bu Rizka ya, tapi saya sampaikan saja. Untuk evaluasi ekonomi itu biasanya kita akan membandingkan antara konsekuensi dari dua atau lebih rangkaian alternatif dari suatu keputusan. Jadi, misalkan ada pilihan kita mau milih nih untuk mengatasi masalah gizi buruk, apakah kita mau ngasih PMT atau kita mau ngasih BLT. Tahu BLT kan ya? Ada yang tahu BLT? Apa itu Belum BLT? tahu, Ibu. Apa? BLT? Bantuan? Tidak pernah dengar kata BLT? Bantuan langsung tunai. Ya, betul, bantuan langsung tunai. Kalau PMT? PMT apa? Ayo anak gizi. PMT, pemberian? Makanan tambahan, Bu. Yes, benar, pemberian makanan tambahan. Nah, yang satu kan kita ngasih dalam bentuk langsung makanan, yang satu dalam bentuk uang, kayak gitu kan. Anggaplah kita mau menyelesaikan masalah gizi kurang. Nah, itu intinya kayak gitu alternatifnya gitu. Pilihan programnya kan macam-macam, nggak cuma itu doang. Ada misalkan mungkin kita mau ngasih bantuan berupa pelatihan gitu ya, supaya mereka bisa mengembangkan keterampilannya. Jadi besok bisa tuh kerja sendiri dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya gitu, termasuk balitanya. Seperti itu. Nah, karena dalam hidup kita itu kan pasti ada keterbatasannya, ada limitasi. Maksudnya kayak uang yang kita punya, terus aset yang kita punya itu pasti terbatas. Dia bukan berarti unlimited gitu istilahnya. Pasti ada batasannya di mana suatu hari akan habis gitu atau nilainya nol. Nah, karena hal itu makanya kita harus membuat pilihan atau choice gitu ya. Jadi kita mau milih yang mana nih, termasuk uang pemerintah atau uang negara yang digunakan untuk mengatasi masalah gizi ini gitu. Karena jumlahnya itu walaupun dibilang berapa miliar atau berapa triliun atau berapa ratus juta itu sebenarnya kelihatannya banyak, tapi tetap ada batasannya gitu, ada limitasinya. Nah, dalam menghadapi keterbatasan sumber daya ini bukan cuma duit atau uang, tapi juga termasuk SDM-nya, manusianya yang mau mengerjakan, atau mungkin sumber daya lainnya. Kita tuh biasanya belajar ekonomi itu untuk merencanakan, memanajemen, dan juga mengevaluasi, termasuk dalam sektor kesehatan, dan juga di dalamnya ada gizi. Nah, evaluasi ekonomi itu biasanya punya peranan penting untuk mengatasi berbagai macam masalah, ya. Jadi biasanya eh, kita akan merencanakan bagaimana melaksanakan program gitu ya. Pasti termasuk dalamnya ada perencanaan keuangannya, ada perencanaan sumber daya manusianya dan lain-lain seperti itu. Terus em,
apa ya, nanti kita akan menentukan prioritasnya itu masalah mana sih yang mau diselesaikan. Sama kayak mungkin besok teman-teman PKL PPG gitu ya, perencanaan program gizi, kalian akan menentukan prioritas masalah kalian itu mau yang mana gitu. Misalkan di suatu kelurahan atau di suatu kecamatan gitu ya, masalahnya ada gizi buruk, ada ibu hamil kek, ada lansia yang gizi kurang gitu ya. Nah, di antara tiga ini mana sih yang lebih prioritas gitu? Kita milih priority itu lebih karena tadi kita punya keterbatasan seperti itu. Terus evaluasi ekonomi itu juga punya tujuan untuk membantu mengidentifikasi apakah intervensi yang lebih efektif adalah intervensi yang cost efektif atau tidak gitu ya. Jadi secara biaya apakah biayanya ini efektif atau tidak. Suatu hal itu disebut efektif jika memberikan dampak gitu ya, punya pengaruh. Kita bandingkan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau sebelum dan sesudah diberikan program gitu ya. Kalau ada perubahan di mana perubahannya ini berarah positif gitu ya, sesuai dengan harapan kita, maka itu eh, bisa disebut dengan efektif itu. Berarti ada efeknya. Kemudian evaluasi ekonomi itu juga bisa membantu dalam hal analisis keuntungan marginal dari sebuah investasi baru. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang banyaknya ngelihat yang investasi mungkin kayak lewat media sosial gitu ya, yang sudah ada lewat handphone gitu ya, yang kita bisa investasi Rp1.000 per hari gitu misalkan. Nah, kalau misalkan negara itu mengeluarkan dana sekian rupiah untuk mengatasi masalah gizi, itu sebenarnya juga salah satu bentuk investasi negara tadi. Karena ketika masalah gizi itu bisa diselesaikan, maka keuntungannya itu akan lebih banyak gitu ya. Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas. Yang mana kita tahu ketika misalkan nih ada anak stunting. Nah, anggaplah si anak stunting ini tidak ditangani gitu ya, tidak diberikan segala macam usaha gitu ya supaya dia tidak stunting lagi. Nah, akhirnya dia tumbuh besar dan seterusnya menjadi orang dewasa. Nah, ketika orang dewasa secara teoritis kita akan menghitung berapa sih kerugian yang bisa terjadi ketika anak ini tidak produktif seperti itu. Sama juga kayak anemi ya. Anemia itu kalau misalkan dia sampai mengurangi produktivitas, anggaplah tadi ya karena 5L, lemah, letih, apalagi 5L lainnya. Kalian bisa bantu? Ya, 5L apalagi? Lesu, lunglai, Bu. Ya, betul. Ya itu 5L ya. Lesu dan lunglai itu kan kayak dia pasti akan berpengaruh sama produktivitas kan. Kayak mau ngerjain apapun nggak fokus gitu. Mau ngerjain apapun nggak mood, nggak istilahnya nggak sebaik temennya yang lain yang tidak anemi. Nah itu nanti bisa juga berpengaruh sama produktivitas. Atau mungkin cara gampangnya adalah ketika teman-teman sekarang masih sekolah, produktivitas itu dia dalam bentuknya adalah prestasi belajar kayak gitu. Nah, itu pasti mungkin teman-teman juga ada yang merasa gitu ya ketika tidak sehat atau tidak fit itu pasti akan berpengaruh sama prestasi belajarnya. Kemudian metode ekonomi evaluasi di pelayanan kesehatan itu secara umum diidentifikasi dengan menghitung terhadap nilai uang. Jadi biasanya kita mau lihat gitu ya kerugian dan keuntungannya ketika suatu masalah gizi itu ada gitu ya, itu pasti ada kerugian gitu kan. Kalau misalkan bisa ditangani maka itu adalah sebentuk keuntungan kayak gitu. Mungkin untungnya nggak dalam bentuk duit sekarang gitu ya, tapi untungnya adalah bisa menghasilkan SDM yang berkualitas gitu, yang nanti di masa mendatang bisa menghasilkan pendapatan domestik bruto bagi Indonesia yang lebih tinggi lagi seperti itu. Terus ada keterbatasan dalam analisis ekonomi itu adalah tidak memperhitungkan nilai dari rasa sakit ataupun penderitaan yang dialami yang dinyatakan dalam uangnya. Itu tadi, kalau misalnya kita ngerasa sakit gitu kan nggak mungkin ya kita nih hitung gitu kan, berapa nih duit yang hilang gitu kan. Nah, seperti itu. Atau mungkin eh, ketika misalnya kita sakit dan masuk rumah sakit itu sebenarnya bisa sih dinyatakan berapa duit yang dikeluarkan gitu ya buat biaya berobatnya atau mungkin biaya transport ke tempat fasienkesnya kayak gitu. Tapi kebanyakan mereka tidak memperhitungkan nilai itu dalam bentuk uang. Kemudian pada evaluasi ini seluruh aspek biaya dan keuntungan dari intervensi yang terjadi itu diperhitungkan. Ada dua cara yang paling sering digunakan, itu ada CEA dan CBA.
cost effective analysis dan cost benefit analysis. Kalau di CEA itu evaluasinya menggunakan terminologi biaya per unit dari perbaikan outcome kesehatan yang dicapai. Jadi misalnya perbaikan outcome itu kan tadi ya, misalnya anak stunting berarti tidak lagi stunting seperti itu. Kemudian jika biaya neto dari suatu intervensi adalah negatif, maka intervensi tersebut dikatakan sebagai cost saving. Kemudian jika pada suatu keadaan di mana rasio cost effectiveness tidak bermakna, maka digunakanlah CBA ya, cost benefit analysis. Kalau misalkan CEA-nya ini dia tidak punya makna, kita biasanya solusinya adalah pakai CBA. Jadi orang biasanya kalau untuk yang kesehatan itu pakai CEA dulu baru CBA. Nanti outcome kesehatan itu akan dikonversikan ke dalam nilai uang. Jadi di sini kita akan merupiahkan gitu ya, kayak misalkan perbaikan yang bisa terjadi karena program A, karena program B, seperti itu kita nilai atau kita hitung dalam rupiah atau dalam bentuk uang. CBA ini jarang digunakan untuk kesehatan karena ketidaksetujuan terhadap validitas dan kesesuaian dalam mengukur status kesehatan dan hidup. Jadi makanya memang si CEA ini yang paling sering dibandingkan CBA. Cuma kalau misalkan CEA ini tidak bermakna gitu ya, istilahnya tidak efektif mungkin, nah itu biasanya kita alih fungsinya ke CBA. Kemudian ada 4 macam penelitian ekonomi pada berbagai program kesehatan, ada CMA, CEA, CBA, sama CUA. Kalau CMA ini adalah cost minimization analysis, jadi dia menganalisis minimalisasi biaya. Kemudian kalau CUA itu adalah analisis penggunaan biaya. Seperti itu ya, jadi mungkin bahasanya agak apa ya, membingungkan atau gimana. Intinya kalau di sini kita meminimalkan ya, minimalisir biaya. Kalau yang di sini adalah penggunaan, jadi pemanfaatan dalam ininya. Kalau ini seberapa berdampak dia terhadap kesehatan, kalau yang ini adalah manfaatnya itu seberapa besar sih gitu ya. Kalau benefit, mungkin pembedanya gampangnya seperti itu. Kemudian evaluasi ekonomi ini kalau kita lihat ada program kesehatan, itu tuh biasanya bertujuan untuk mengetahui apakah program tersebut itu bekerja. Terus kalau sudah bekerja, kira-kira seberapa baik sih mereka bekerja, dan bisa dilihat dari efikasinya, lulus tes laboratorium dan effectiveness gitu ya, keadaan di dunia nyata. Health outcomes itu yang bisa diukur pertama adalah jumlah kasus yang bisa dicegah. Jadi misalkan nih teman-teman mau menghitung cost effectiveness dari edukasi Germas gitu ya, kan Germas ini kan udah lama ya digaungkan gitu ya, gerakan masyarakat gitu untuk kayak yang PHBS, terus ada juga konsumsi buah dan sayur, terus menimbang berat badan secara rutin dan lain-lain. Nah, kira-kira jumlah kasus yang bisa dicegah itu berapa banyak? Nah, itu adalah bagian dari health outcomes atau luaran kesehatan. Jadi ini tuh kayak apa ya, manfaatnya gitulah, manfaat dari edukasi itu kita bisa mencegah kasus PTM gitu ya, mungkin yang tahun ke tahunnya ada 3.000 orang gitu ya, penambahan kasusnya kita bisa mencegah jadi setengahnya gitu. Jadi tahun selanjutnya itu tetap ada kasusnya tapi setidaknya dia nggak nambah kayak gitu. Terus jumlah kematian yang bisa dicegah, number of death averted. Jadi karena pas kasus PTM ini kan resiko kematiannya bisa meningkat ya, karena dia menderita PTM. Nah, kalau misalkan orang yang sudah PTM ini kita bisa bantu untuk menjaga kesehatannya gitu ya, misalkan yang DM dietnya teratur gitu ya, maksudnya mereka patuh sama dietnya, terus sering olahraga dan lain-lain. Nah, itu jumlah kematian yang bisa dicegah itu bisa meningkat gitu ya, yang kalau prediksinya mungkin karena yang DM atau mungkin PTM lainnya ada 1.000 gitu kan. Nah, kita bisa mencegah mungkin setengahnya atau sepertiganya seperti itu. Terus tahun kehidupan yang bisa diselamatkan. Nah, tahun kehidupan yang bisa diselamatkan ini biasanya kan Indonesia punya, kalian pernah dengar ini nggak sih, usia harapan hidup? Ada yang pernah dengar? Belum, Bu. Mungkin bisa sambil searching ya, usia harapan hidup tuh artinya apa? Usia harapan hidup orang Indonesia berapa tahun? Ada yang tahu nggak kira-kira? Berapa puluh tahun perkiraannya?
Ada yang udah mencari? 68,81 tahun, Bu. 68,8. Itu kan 81 usia kok. harapan hidup ya. Maksudnya kayak perkiraannya orang Indonesia rata-rata akan hidup sampai umur 68,8 gitu ya. Ya, maksudnya kalau sehari-hari mungkin ada yang kurang dari umur situ udah meninggal, atau ada yang lebih gitu ya, sampai 100 tahun atau mungkin lebih. Nah, itu rata-ratanya lah secara populasi 68,8. Nah, kalau misalkan kita bisa mencegah kematian yang ada di poin 2 tadi ini, gitu ya. Nah, itu bisa berarti ada tahun kehidupan yang bisa diselamatkan gitu ya. Yang mungkin secara prediksi angka data 68,8, tapi dia bisa meningkat jadi 70 misalkan. Ini kan lumayan nih, 1,2 tahun ya. Jumlah tahun kehidupan yang bisa diselamatkan. Seperti itu. Jadi di sini kita sebenarnya bukan mau berlaku sok-sok kayak Tuhan atau gimana gitu, enggak ya, tapi lebih kepada data tuh kan ada berdasarkan realita yang ada gitu ya. Nah, ketika kesehatan suatu masyarakat itu membaik, berarti harusnya angka harapan hidupnya itu bisa meningkat gitu. Kalian pernah dengar nggak kalau di Jepang ada satu desa yang isinya itu lansia umurnya 100 tahun? Ini pernah dengar? Pernah, Bu. Di sana rata-rata 100 tahun lebih, atau ada yang 120, 130. Itu kira-kira bisa hidup sampai 100 tahun lebih gara-gara apa ya? Ada yang pernah tahu nggak, pernah baca, atau mungkin bisa sharing? Kalau dari saya tahu dari pola makannya, Bu, yang Gimana pola makannya? sama gula-gulaan gitu, Bu. Dia banyak makan gula-gulaan atau gimana? Ini Rizky Kurang kan ya? mengurangi, Bu. Iya, mengurangi gula-gulaan sama Oh, makan. oke. Mengurangi gula-gulaan. Ini yang di kolom chat ada Charles, pola hidup dan asupannya, Bu. Oke. Ada lagi yang lain yang mau nambahin? Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Dari yang pernah saya baca dari beberapa interview itu, untuk orang-orang yang di daerah sana tuh banyak mengonsumsi makanan-makanan yang sehat Mm-mm. seperti sayur-sayuran. Terus Mm-mm. di daerah sana itu juga sering melakukan seperti olahraga. Meskipun cuma Hmm. jalan-jalan sebentar di sekitaran daerah rumahnya, biasa daerah-daerah sana itu banyak yang menggunakan sepeda seperti itu. Jadi lebih sering melakukan aktivitas fisik. Oke. Terus kalian pernah lihat nggak yang, makasih ya, Mutiara, Rizky, sama Charles. Kalian pernah nggak lihat kalau di, oke, saya nggak tahu sih, saya kemarin gara-gara nyari apa gitu ya, jadi muncul banyak keluar itu gitu, yang Jepang-Jepang itu. Jadi lansianya itu masih kerja, umur lansia, maksudnya lansianya di Jepang ya, maksudnya udah masih pada kerja kan? Pernah lihat nggak di medsos atau mungkin di mana gitu? Pernah, Ibu. Mungkin ada, ya, ya masih, maksudnya masih produktif ya istilahnya. Kalau saya nggak, maksudnya bukan ngejelekin Indonesia gitu. Indonesia juga sebenarnya kalau udah pensiun ya mereka juga ada pekerjaannya, mungkin kayak ngurus cucu, atau mungkin ada yang berkebun gitu ya, tetap olahraga dan lain-lain gitu. Cuma bisa kita lihat di sana sebenarnya ya itu tadi, karena mereka pola makannya bagus gitu ya, jadi usia harapan hidupnya lebih panjang gitu kan, dan juga mereka ternyata masih produktif sampai usia tua gitu, bahkan ada yang udah mungkin agak maaf bungkuk gitu kan. Nah, itu masih jadi kayak kasirnya swalayan, atau mungkin dia punya toko sendiri gitu kan, terus dia melayani sendiri eh, pelanggannya kayak gitu, karena mereka mungkin merasa bahwa saya masih bisa kok bekerja gitu, saya masih mampu gitu. Dan itu gitu, ini yang dimaksud dengan tadi tahun kehidupan yang bisa diselamatkan, dan tadi tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu kan, tapi juga berlaku untuk negara gitu, karena sekali lagi kita ngomongin ekonomi kan pasti nanti secara makronya kembalinya ke negara gitu kan. Terus ada quality adjusted life years sama disability adjusted life years. Jadi di sini dia bisa apa ya, hidup yang lebih berkualitas, terus menghindari dari kejadian disabilitas gitu ya, karena penyakit yang mungkin mereka punya resiko gitu, tapi karena mereka ada program yang membantu untuk mengatur pola makannya, ada kebiasaan yang diterapkan gitu kan, karena program tadi itu, terus akhirnya mereka bisa jadi lebih sehat. Itu yang disebut dengan health outcomes.
Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas atau perlu kita ulangi lagi? Oke, ini soalnya sejujurnya agak sedikit makro ya bahasannya. Makanya saya agak pelan. Oke, saya lanjut. Untuk yang ya di sini, evaluasi ekonomi di pelayanan kesehatan itu memberikan penilaian terhadap efisiensi yang menilai hubungan antara hasil yang dicapai dan input yang digunakan. Dalam hal ini adalah uang atau biaya yang digunakan. Biaya atau cost dalam evaluasi ekonomi bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah opportunity cost. Opportunity cost ini adalah keuntungan atau manfaat yang hilang disebabkan melakukan suatu hal. Dengan adanya kelangkaan, maka harus membuat pilihan dengan konsep efisiensi, yaitu manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada manfaat yang hilang. Kemudian, biaya yang satu lagi selain opportunity namanya adalah marginal cost. Marginal cost ini adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk menambah suatu unit produksi. Nah, jadi kalau opportunity cost itu misalkan kita punya opsi ya, opsi A sama opsi B. Nah, anggaplah dia dua-duanya ini sama-sama punya manfaat. Atau kalau dalam program itu yang pasti dua-duanya bermanfaat lah ya. Nah, ketika kita memilih A, maka manfaat yang ada di sini itu harusnya dia lebih besar dibanding ketika kita memilih opsi B. Gitu ya, anggap ini program PMT gitu kan. Nah, mungkin di sini program BLT. Nah, ini saya ngasih contoh aja ya, tapi belum tentu seperti ini gitu. Nah, harusnya manfaat yang diperoleh ketika kita memilih program A itu harusnya lebih besar supaya kita bisa mendapatkan keuntungan berupa opportunity cost ini. Kemudian kalau marginal cost itu maksudnya adalah misalkan kita milih program A, PMT. Nah, kita mau ngasih PMT ke 1000 balita. Anggaplah uangnya itu butuhnya adalah 1 juta. Anggaplah gitu ya. Nah, kalau kita mau nambah lagi nih ke 1001 balita gitu ya. Nah, maka dia pasti nambah kan biayanya. Nah, penambahan biayanya itu yang disebut dengan marginal cost. Seperti itu ya. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung nanya di kolom chat ya, atau boleh saya langsung di stop aja nanti saya ulangi lagi. Kemudian menurut Drummond tahun 1997 ada beberapa tipe biaya. Yang pertama adalah biaya sektor kesehatan. Ini adalah biaya yang timbul karena pengelolaan program meliputi tenaga kerja, modal, dan biaya overhead. Nah, ini mungkin biaya overhead teman-teman sering dengar ya kalau kita baca SPMI ya. Kayak misalkan biaya penyusutan, biaya maintenance, gitu kan. Kayak kalau mungkin di pelayanan kesehatan itu berapa sih? Kalau misalkan kita punya apa ya? Anggaplah ada puskesmas gitu ya. Nah, maintenance puskesmasnya, terus misalkan biaya peralatannya gitu ya untuk menjaga supaya peralatan itu tetap bagus itu kan harus diservis. Nah, itu dia masuk ke dalam biaya overhead. Terus kalau misalkan ada puskesmas juga pasti kan kita harus bayar nakesnya kan, itu masuk ke tenaga kerja. Terus ada biaya modal juga. Terus ada biaya lain namanya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pasien dan keluarganya, ini adalah C2. Di sini definisinya adalah biaya pengeluaran out of pocket, input dari pasien dan keluarga untuk pengobatan dan biaya psikologis. Jadi memang mereka mengeluarkan biaya itu gitu untuk pelayanan kesehatan. Kemudian C3 ini adalah biaya di luar sektor kesehatan dan pasien meliputi biaya sosial. Kemudian ada C4, ini adalah biaya produktivitas yang hilang baik dari sisi pasien maupun keluarga. Seperti tidak bekerja saat sakit dan menjalankan rawat inap. Jadi biasanya kalau kita sakit kan misalnya teman-teman nih sakit izin gitu ya nggak masuk, nah itu pasti ada biaya produktivitas yang hilang gitu kan, entah nanti akhirnya harus ngeganti praktikum atau mungkin kalau misalkan kita, yang sudah kerja nanti apa ya yang harusnya sudah selesai gitu kan pekerjaannya jadinya dia harus menambah hari, otomatis ada biaya produktivitas yang hilang. Kemudian kalau kita melakukan rawat inap juga pasti kan ada biaya yang hilang juga kan selama prosesnya, seperti itu. Kemudian ada cost effective analysis. Terus menurut Henry M. Levin, ini analisis efektivitas biaya adalah evaluasi yang mempertimbangkan aspek biaya dan konsekuensi dari sebuah alternatif pemecahan masalah.
CEA ini adalah alat bantu untuk membuat keputusan yang dirancang agar stakeholder atau pembuat keputusan itu bisa tahu dengan pasti alternatif pemecahan mana sih yang paling efisien. Kan kalau misalkan besok nih teman-teman ada yang bekerja di pemerintahan gitu ya, mungkin kerja di dinas atau mungkin di Kemenkes gitu ya, atau mungkin di bidang pemerintahan lah, itu biasanya kan bos-bosnya kan nanya kan, oh, kita punya masalah ini gitu, kira-kira program apa sih yang paling bagus gitu kita kasih. Misalkan ada masalah gizi buruk, atau mungkin yang sekarang lagi hot adalah stunting gitu ya, yang jadi hot issue gitu. Terus ada beberapa alternatif gitu kan, seperti yang tadi saya contohkan, atau mungkin ada lagi alternatif lain yang berasal dari ide-ide teman-teman. Nah, itu pasti kita kan akan diminta untuk bikin proposal ya. Nah, proposal itu pasti ada RAB-nya, ada biayanya. Nah, jadi sebelum itu kita harus tentuin dulu nih, mana kira-kira yang paling efisien biayanya. Jadi dengan kalau di prinsip ekonomi kan ada ini ya, kalimat yang paling ampuh tuh. Dengan modal sekecil-kecilnya, kita bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, sama kayak di program kesehatan ini juga harapannya seperti itu. Dengan modal yang ada atau dengan biaya yang ada, itu kita ingin mendapatkan manfaat kesehatan yang sebanyak-banyaknya gitu. Entah mungkin angka stuntingnya turun, atau mungkin tadi ya, misalkan kalau dari segi PTM adalah angka kematian yang lebih rendah, atau mungkin tahun hidup yang bisa diselamatkan, seperti itu. Kemudian, menurut ahli lainnya, ada Diana B. Petiti, analisis efektivitas biaya itu adalah model yang digunakan untuk menilai alternatif keputusan yang paling tepat dengan cara membandingkan alternatif tersebut dalam hubungannya dengan keuangan yang harus dikorbankan. Jadi, kalau kita ingin membeli sesuatu kan otomatis harus ada uang yang kita keluarkan ya. Istilahnya uang itu tidak akan menjadi milik kita lagi gitu. Kayak misalkan teman-teman mau belanja, gampangnya apa ya? Tuker gas gitu lah ya. Kita mau dapatkan 3 kilo gas gitu ya. Nah, biayanya kan kisarannya sekitar 25 sampai 35 ribu. Nah, berarti uang itu yang harus kita korbankan agar kita bisa mendapatkan gas. Gasnya buat apa? Gasnya buat masak gitu kan, buat manasin air gitu, atau mungkin ya buat masak sih, buat goreng ikan dan lain-lain seperti itu. Kemudian menurut Shepard tahun 1979 dalam First Principle of Cost Effectiveness Analysis in Health, CEA itu adalah suatu metode yang bisa menentukan program mana yang dapat menyelesaikan tujuan tertentu dengan biaya minimum. Jadi nanti akan dibandingkan antara program A, B, C gitu ya. Mana sih yang paling cost efektif gitu di antara mereka bertiga. Jadi itu nanti kita bisa ngasih apa ya, advokasi gitu ya. Jadi setelah kalian belajar ekonomi ini mungkin kalian bisa ngasih ini saran gitu ya, misalkan ke bos atau mungkin ke pimpinan gitu ya, pembuat keputusan, Pak mungkin ada baiknya kita milih program ini, atau baiknya kita milih opsi ini karena ini lebih efektif gitu ya. Dengan biaya segini kita bisa mendapatkan keuntungan sekian, seperti itu. Kemudian CA itu adalah metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome kesehatan dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan lain yang menghasilkan outcome yang sama. Jadi dengan outcome yang sama, biayanya yang mana sih yang lebih rendah, gitu ya. Terus outcome kesehatan itu dalam bentuk jumlah kasus yang diobati, penurunan tekanan darah, dan lain-lain. Jadi outcome kesehatan itu bentuknya bisa macam-macam. Nanti kita sendiri yang akan menentukan kita mau outcome yang seperti apa. Gitu. Kemudian analisis CA ini juga menjadi cara untuk memilih dan menilai program yang paling baik kalau ada beberapa opsi program berbeda dengan tujuan yang sama. Gitu ya. Kemudian dalam evaluasi ekonomi, perbedaan efektivitas dan penghematan biaya, yaitu penghematan biaya mengacu kepada persaingan alternatif program yang memberikan biaya lebih murah. Sedangkan efektivitas biaya tidak hanya mempertimbangkan biaya yang rendah. Secara prinsip dasar, CEA sama CBA ini mengevaluasi unsur ekonomi dengan melihat input dan output. Input ini biasanya kita ngelihat dari modalnya gitu ya. Kemudian outputnya itu bisa dinyatakan dalam bentuk uang juga. Kemudian contohnya misal inputnya itu biaya untuk program 1 juta itu atau 2 juta dan seterusnya. Unsur outputnya itu adalah manfaat. Manfaatnya tadi misalkan jumlah kasus stunting yang menurun gitu ya. Nanti kita nyatakan dalam bentuk uang.
Kalau untuk CEA, biasanya unsur outputnya itu berupa ketepatan atau effectiveness dalam menyelesaikan masalah. Dinyatakan dalam ukuran tertentu bidang kesehatan itu berupa parameter kesehatan. CEA ini digunakan jika benefitnya bentar. Maaf bentar ya, ini agak nutupin dulu. CEA digunakan jika benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sehingga CEA sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial, khususnya bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat daerah. Sesungguhnya untuk bidang kesehatan memberikan nilai rupiah bagi setiap hasil yang diperoleh tidaklah mudah. Sekalipun misalnya dua program sama-sama berhasil memperpendek atau mempersingkat lama perawatan, misalnya dari 5 menjadi 2 hari, namun nilai 3 hari yang berhasil ditekan tersebut tidak sama antara satu program dengan program lain. Jadi misalkan tadi kita bisa sama-sama nih menurunkan kasus stunting gitu ya, tapi tetap penurunan itu pasti beda antara program yang A dengan program yang B. Untuk orang yang kebetulan tidak punya pekerjaan, tentu nilai rupiahnya akan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan seorang yang kebetulan menjabat menjadi seorang manajer. Ya, kalau kita bandingin pasti beda ya antara manajer dengan orang yang belum punya pekerjaan gitu nilai rupiahnya. Kalau manajer kan berpikirnya lebih keuntungannya lebih besar gitu ya. Tapi kalau untuk orang yang belum punya pekerjaan, uang sekecil apapun itu pasti sangat berharga kayak gitu. Sementara kalau manajer pasti ada targetnya, misalkan minimalnya berapa ratus atau mungkin ya berapa puluh juta gitu kan. Istilahnya skala perbandingan itu akan berbeda. Kemudian ciri pokok dari CEA menurut Asbar tahun 1989, yang pertama adalah bermanfaat untuk mengambil keputusan mengenai program terbaik yang akan dilaksanakan. Kemudian berlaku jika tersedia 2 atau lebih program. Jadi memang CEA ini bisa dibilang efektif pemakaiannya kalau ada lebih dari satu opsi, ya. Kalau cuma satu, kita nggak bisa ngebandingin mana yang lebih efektif dan mana yang kurang efektif. Tadi sekali lagi dia harus punya opsi. Kemudian CA ini tidak bisa diperlakukan pada satu program saja. Misalnya program A butuh biaya 1 juta, jika dilaksanakan akan berhasil menyembuhkan 300 pasien. Program B biayanya sama, tapi bisa menyembuhkan pasien sebanyak 500 orang. Dengan adanya program B, pembandingnya itu maka bisa dibilang B ini lebih tepat karena biayanya sama, tapi pasien yang sembuh itu lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita mau membuat perbandingan, otomatis harus ada yang lain gitu ya, pembandingnya. Seperti itu. Kemudian si CEA ini mengutamakan unsur input dan unsur output. Ada 3 proses dalam CEA, yaitu analisis biaya dari setiap alternatif atau program, analisis efektivitas dari tiap alternatif atau program, dan analisis hubungan atau rasio antara biaya dan efektivitas alternatif atau program. Kemudian prinsip dasar dari CEA ini menurut Shepard adalah cara merangkum manfaat kesehatan dan sumber daya yang digunakan dari program-program kesehatan sehingga para pembuat kebijakan atau stakeholder itu bisa memilih. Kemudian CA ini juga merangkum biaya program ke dalam satu nomor, semua manfaat program atau efektivitas menjadi nomor kedua, dan menetapkan aturan untuk membuat keputusan berdasarkan hubungan di antara keduanya. Jadi nomor 1 adalah biaya, nomor 2 adalah manfaatnya. Nah, ini berguna juga kalau kita mau melakukan program kesehatan preventif. Preventif itu kan tujuannya lebih kepada pencegahan ya, kayak misalkan mencegah yang belum sakit, ya jangan sampai sakit gitu kan. Terus kalau yang sudah sakit ya jangan sampai dia jadi lebih parah kayak gitu. Misalkan sudah DM, ya jangan sampai komplikasi gitu ke arah misalkan komplikasi jantung atau mungkin ginjal dan lain-lain seperti itu. Jadi kita menghambat komplikasinya itu. Kemudian karena metode ini menyediakan mekanisme untuk membandingkan upaya yang ditujukan kepada populasi dan penyakit yang berbeda. CA ini langkahnya memang sedikit lebih merepotkan dibandingkan CBA karena CA itu tidak berusaha untuk menetapkan nilai moneter untuk health outcome dan benefit. Sebaliknya, CA itu akan menunjukkan manfaat kesehatan yang lebih sederhana, lebih
Ya, maaf ya. Kayak ini bisa menunjukkan manfaat kesehatan yang lebih sederhana, lebih deskriptif seperti tahun hidup yang bisa diselamatkan, terus kayak usia harapan hidup yang lebih panjang dan lain-lain. Kalau CBA tuh dia lebih ke arah apa ya, monetisasi gitu ya, manfaatnya tuh diuangkan. Terus untuk melaksanakan CEA ada beberapa kondisi yang harus penuhi, yaitu pertama adalah satu tujuan intervensi yang tidak ambigu. Jadi tujuan intervensinya itu harus jelas. Jadi kita punya ukuran yang jelas, efektivitasnya itu mau diukur bagaimana, gitu ya. Contohnya, ada 2 jenis terapi yang bisa dibandingkan dalam hal biayanya per tahun kehidupan, per year of life yang diperoleh. Jadi terapi A sama terapi B. Nah, kira-kira nih, dia bisa memperpanjang umur seseorang berapa tahun? Anggapannya gitulah ya. Terus atau katakanlah 2 prosedur screening dapat dibandingkan dari segi biaya per kasus yang ditemukan. Jadi mungkin screening yang A kan anggap tuh misalkan ada screening cancer atau mungkin screening status gizi gitu ya. Dari segi biaya mana sih yang lebih mahal, mana yang lebih murah anggapannya gitu. Jadi tujuannya tuh udah jelas kita mau dapetin apa. Terus ada banyak tujuan tetapi intervensi alternatif diperkirakan memberikan hasil yang sama. Contohnya, ada 2 intervensi bedah memberikan hasil yang sama dalam hal komplikasi dan kekambuhan. Jadi misalkan intervensi bedah A sama intervensi bedah B gitu ya. Anggaplah dia bedah yang satu, tapi mereka sama-sama mau menyelesaikan satu masalah gitu ya. Jadi pilihannya bisa 2. Kan kalau kita nonton drama biasanya itu ya. Kayak, oh dia bisa pakai cara ini, bisa pakai cara ini, kayak gitu. Nah, kita mau milih yang mana, nanti kita lihat. Dalam hal komplikasi, kan biasanya bedah itu ada komplikasinya ya. Jadi sebelum kita tanda tangan inform consent, oh saya setuju untuk dibedah misalkan, atau mungkin kalau kalian masih minor gitu ya, belum umurnya, biasanya orang tua yang ditanyain, suruh tanda tangan gitu kan. Jadi jelasin, ini loh efek sampingnya gitu ya, komplikasinya itu mungkin kalau sudah dibedah nanti A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Nah itu nanti kita bisa membandingkan mana sih komplikasi yang mungkin lebih minimal gitu ya, yang istilahnya tidak separah yang lain seperti itu. Dan kalau dari segi kekambuhan, oh kalau dia dikasih intervensi A, peluangnya untuk kambuh itu lebih rendah gitu. Nah itu biasanya kita bisa melihat dari situ juga. Kemudian CEA ini juga bisa membantu memberikan alternatif yang optimal dan tidak selalu berarti biayanya lebih murah. Jadi tadi, kalau misalkan ternyata biayanya sama-sama mahal gitu ya, tapi ternyata optimal gitu manfaatnya, ya itu juga bisa disebut dengan analisis CEA tadi. Tapi balik lagi, dia tetap harus punya 2 atau lebih alternatif gitu ya opsinya. Entah itu program atau mungkin terapi. Seperti itu. Kemudian CEA ini bisa berguna juga untuk membandingkan alternatif program atau alternatif intervensi di mana aspek yang berbeda tidak hanya program atau intervensinya, tapi juga outcome klinisnya atau terapinya. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan-perhitungan tadi, untuk yang cost effectiveness ratio itu alternatif dengan perbedaan biaya, rate efikasi, dan rate keamanan yang berbeda, maka perbandingan akan dilakukan secara berimbang. Jadi yang dipertimbangkan itu banyak gitu ya, selain yang biaya-biaya tadi ini. CA ini digunakan apabila benefit sulit ditransformasi dalam bentuk uang, sehingga CA ini sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial, khususnya bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat kabupaten atau kota. Ada 2 macam analisis efektivitas biaya. Yang pertama adalah jangka pendek dan yang kedua adalah jangka panjang. Jangka pendek ini biasanya diukur kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang itu biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian jangka pendek ini biasanya adalah analisis yang paling sering atau paling banyak digunakan dibandingkan yang jangka panjang. Terus unit cost yang untuk jangka pendek itu biasanya dihitung dari biaya depresiasi atau biaya penurunan. Seperti itu. Kemudian kalau yang jangka panjang ini unit cost-nya itu adalah nilai diskon unit cost, di mana dalam perhitungannya tanpa mempertimbangkan biaya depresiasi.
Kemudian benefit bidang kesehatan itu adalah sulit mengukur benefit tingkat kesembuhan, hilangnya produktivitas akibat sakit atau cacat, dan lain-lainnya. Biasanya kita pakai CEA karena ingin mendapatkan benefit ini ya, yang 3 ini. Terus benefit lainnya itu program kesehatan yang bersifat lintas sektoral, sulit menentukan dampak suatu program tertentu. Kemudian program terpadu sulit menentukan keluaran program yang murni. Untuk kos di bidang kesehatan itu biasanya dia ada kos untuk program terpadu dan lintas sektoralnya ini akan menyulitkan menilai sarana dan prasarana maupun personil yang benar digunakan untuk program tersebut. Jadi apa ya, kayak karena kan lintas sektor tuh misalkan gini, penanganan stunting itu kan nggak bisa dari orang gizi aja ya, dia harus orang dinas sosial juga turun, yang ekonomi juga turun, terus juga dari RT RW itu turun. Istilahnya semua orang tuh turun semua lah kalau dibilangnya lintas sektor gitu ya. Kalau bisa pendidikan tuh ikut juga karena ya tadi pencegahannya itu kalau bisa dari remaja gitu. Nah itu kita kadang bingung nih untuk menghitung biayanya, terus orang-orang itu ada berapa gitu karena saking mungkin banyaknya gitu ya yang terlibat, jadi agak membingungkan dan mungkin menyulitkan dalam perhitungannya seperti itu. Terus pendaya gunaan peran serta masyarakat akan menyulitkan menentukan biaya operasional dan bantuan lokal, regional, nasional, dan internasional. Jadi di sini biasanya karena ada banyak bantuan dari luar programnya, itu juga sedikit menyulitkan dalam perhitungannya. Terus kegunaan cost effective analysis yang pertama itu adalah alat utama untuk membandingkan biaya intervensi kesehatan dengan keuntungan kesehatan yang diharapkan. CEA ini juga sering digunakan untuk mengukur efisiensi dari macam-macam program dengan tujuan yang sama. Tadi baik lagi ya yang ke syarat sebelumnya, di mana kalau kita mau pakai CEA, itu tujuannya harus jelas. Supaya kita bisa mengukur efektivitasnya. Dibandingkan CUA, Cost Utilization Analysis, atau CBA, Cost Benefit Analysis, CEA ini perhitungan unsur biayanya lebih sederhana, lebih simpel. Terus dia juga cukup peka sebagai salah satu alat pengambil keputusan. Kerugiannya adalah hasil keluaran yang berupa efek program tidak diperhitungkan. Nah, ini kalau kita mau ngebandingin antara kelebihan dan kelemahannya. Gitu ya. Kelebihannya adalah hemat waktu dan sumber daya intensif. Kelemahannya adalah terkadang terlalu disederhanakan. Padahal sebenarnya program itu tuh rumit gitu ya. Kayak tadi lintas sektor, terus juga banyak orang yang terlibat gitu. Tapi kalau di CEA dia jadi kayak yaudah kita anggap aja begini. Jadi lebih disederhanakan. Emang jatuhnya lebih gampang, cuma kelemahannya dia tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut. Kemudian dibandingkan CBA, bisa mengatasi kekurangan CBA saat benefit sulit untuk diuangkan. Terus perhitungan CEA itu biasanya adalah rasio dari total biaya dibagi dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat bisa dalam bentuk uang atau nilai manfaat. Contohnya di sini. Total biaya dibagi manfaat. Total biayanya 50.000, terus kematian yang bisa kita hindari gitu ya, itu adalah ini CE rasio itu adalah cost effectiveness ratio. Misalkan Rp50.000 per kematian yang bisa dihindari, atau Rp30.000 per tahun kehidupan yang bisa diperoleh. Tadi misalkan yang usia harapan hidup Indonesia rata-rata sekarang kan 68,8. Nah, kalau misalkan ada program yang bisa membantu memperbaiki pola kesehatan Indonesia gitu ya, terus akhirnya dia jadi nambah gitu kan. Rata-rata usia harapan hidupnya di 70 lah. Nah, itu kan berarti nambah 1,2 tahun kan. Itu kita bisa ngitungnya seperti itu gitu. Terus atau 100.000 per QALY. Ini adalah Quality Adjusted Life Year. Jadi dia dibandingkan dengan manfaatnya. Di sini contohnya program intervensi A dengan biaya 50 juta dapat mengembalikan kesehatan 100 balita stunting. Maka CR rasionya adalah 500.000 dibagi 500.000 per satu kehidupan. Kemudian ada program intervensi B dengan biaya 50 juta bisa mengembalikan kesehatan 15 balita stunting. CR rasionya adalah 3.333.000 per satu kehidupan. Nah, saya mau tanya, kalau kalian jadi stakeholder atau penentu kebijakan, kalian mau pilih mana nih? Program A atau B?
Ayo. Kira-kira kalian mau pilih yang mana nih? Program A atau B? Halo, masih ada orang? Masih, Ibu. Ya, silakan. Kalian kira-kira mau pilih yang mana nih? Atau nggak usah deh kalau kalian jadi stakeholder. Diri kalian pribadi, kalian mau milih yang mana nih? Program A atau B? Kalau menurut saya lebih yang B sih. Hmm? Menurut saya lebih bagus yang B, Bu. Yang B. Ini tadi yang jawab siapa? Sarah, Bu. Oh, Sarah. Oke. Sarah milih yang B. Ada yang punya jawaban berbeda dari Sarah? Makasih ya, Sarah sudah berpartisipasi. Ada yang punya jawaban beda? Bu, saya nggak sama kayak Sarah. Ayo, silakan. Sarah kenapa pilih B? Karena kalau menurut saya 500.000 tuh sedikit betul gitu, Bu. Terus kalau terlalu banyak itu menurut saya lebih susah dikontrol juga. Yang mana? Yang A atau yang B? Yang A, Bu. Yang A. Karena Kenapa saya pilih yang B? mm, Itu karena yang A itu menurut saya 500.000 tuh terlalu dikit. mm, Eh, Terus kalau terlalu banyak sasarannya tuh kayak susah dikontrol. oke. Thank you, Sarah. Yang lain, silakan. Ayo, Izin berpendapat. menjawab ya. Silakan, Zahra. Mutiara ya, ayah. Ah, ya, Ibu. Kalau menurut saya itu yang A itu karena Mm, eh, dapat mengembalikan kesehatan 100 balita stunting. Jadi mengembalikan kesehatannya lebih banyak dibanding yang 15 balita stunting. Terus mm, untuk masalah yang share rasionya itu mm. meskipun memang perhitungannya lebih sedikit daripada yang 3.333.000 itu, tapi apabila dikalikan dengan perkehidupan 100 balita stunting itu mendapatkan yang lebih banyak seperti itu ya. Mm, oke. Terima kasih, Mutiara. Ada lagi yang mau nambah satu lagi? Silakan. Sebelum kita bahas. Yuk, ada lagi? Saya mau dengar suaranya Heliza. Silakan, Heliza. Heliza, suara saya terdengar? Ya, ini memang jam-jam kritis ya. Siang-siang, hari Sabtu. Oke, baik, kita bahas. Jadi, terima kasih tadi yang sudah memberikan pendapat ya. Untuk yang cost effectiveness ratio ini, intinya kita akan melihat tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, mana sih yang bisa memberikan manfaat lebih banyak. Nah, antara yang A sama yang B, manfaat yang lebih banyak yang mana? Antara yang 100 balita sama 15 balita, kira-kira banyakan yang mana? Kalau menurut teman-teman. Yang 100 balita, Ibu. Yang A, Bu. Yang A, Yang A, 100 Bu. ya. Ya, dibandingkan yang 15. Kemudian, kalau dari segi rasionya, banyakan yang mana? Banyakan yang B atau yang A? Yang B.
Yang B. Untuk perkehidupannya lebih banyak yang B, Bu. Ya, berarti otomatis lebih murah yang A, ya. Kayak gitu. Nah, kalau di bill effectiveness, berarti kan kita melihat yang mana yang punya manfaat lebih banyak dan yang paling murah, gitu kan. Kalau kita jadi pemerintah, memang sebaiknya kita milih yang A. Kayak gitu. Kenapa? Dengan biaya yang sama, kita bisa menyelamatkan balita lebih banyak ya dibanding program yang B. Memang yang B ini lebih mahal. Seperti itu. Dan mungkin kalau dari segi penanganan lebih mudah controlling yang 15 dibandingkan yang 100. Cuma balik lagi kita ke prinsip ekonomi yang awal ya, dengan modal yang sekecil-kecilnya, kita ingin mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kayak gitu. Jadi cost effectiveness rasionya sebaiknya yang angkanya lebih kecil. Seperti itu. Jadi besok kalau teman-teman nemu soal saya di UAS gitu ya, ya udah bagi aja 50 juta dibagi sama ini kan 15 nih, 15 orang. Nanti dia pasti hasilnya segini, 3.300.000. Kalau yang A berarti 50 juta dibagi dengan 100. Jadi hasilnya adalah 500.000 per orang. Gitu. Jadi kalau program A ini kita bisa mengembalikan kesehatan anak balita tuh 100 gitu ya. Jadi satu orang itu dikasih dananya 500.000. Sementara kalau yang B, satu orangnya ini dikasihnya adalah 3.300.000 dan sasarannya kita adalah 15 balita. Jadi kalau jadi pemerintah kita akan memilih yang A. Kenapa? Karena memang biayanya lebih efisien yang program A dibandingkan yang program B. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jawabannya. Kemudian contoh analisis dari dua metode screening yang akan diaplikasikan di perusahaan itu adalah yang screening A butuh biayanya 10.000. Kalau screening B itu 40.000. Kira-kira kalian pilih yang mana? Yuk, silakan dibantu jawab. Mau saya tunjuk atau mau ini sukarela? Silakan. Halo, ada orang? Atau boleh tulis di kolom chat, saya pilih yang A, Bu, saya pilih yang B, gitu. Yuk, silahkan. Maaf, Bu, izin masuk. Boleh diulang, Kak, Bu? Tadi putus-putus soalnya. Iya, untuk yang di slide ini, kamu pilih yang mana? Yang A atau yang B? Kalau yang A itu dia butuh biayanya 10.000 per tahun kehidupan. Terus kalau yang B itu 40.000 per tahun kehidupan. Ayo, silakan. Iya. Ini kayaknya kalian ini ya agak agak shy ya. Banyaknya jawab lewat kolom chat. Oke, terima kasih Sarah, Dwi Siva, Balgista, dan Ahsani. Oh, berdua ini. Elisa, Fatma, Mutiara, Nur Asdah, sama Reva. Ya, rata-rata pilihnya A. Ya, kalau kita jadi yang penentu kebijakan ya, bukan cuma pemerintah tapi juga perusahaan, kita akan pilih yang A. Kenapa? Karena kalau yang A ini dengan biaya yang lebih murah, itu kita bisa mendapatkan manfaat yang sama. Kayak gitu. Jadi anggapannya gini. Hmm, misalnya kita mau merasa kenyang. Makan siang lah ya, gampangnya gini. Makan siang. Saya lapar, saya pengen makan. Opsinya ada dua. Yang satu, harga baksonya adalah 12.000.
Terus proteinnya itu ada 10 gram. Anggapannya gitu ya. Satu lagi harganya adalah 20.000. Terus proteinnya adalah 15 gram. Nah, kalian kira-kira pilih yang mana? Atau kita buatin aja dah ini 10 lah. Dua-duanya sama-sama 10 gram, kalian pilih yang mana nih? Antara bakso 12.000 atau makanan lain yang harganya 20.000. Yang 12.000, Ibu. 12.000 ya, karena sama-sama dapat protein 10 gram, tapi harganya lebih murah. Nah, protein ini adalah manfaat yang kita peroleh. Kalau untuk program screening ini, manfaat yang diperoleh adalah life years gain. Jadi, berapa tahun sih yang bisa diselamatkan gitu ya? Kan kalau screening itu dia fungsinya adalah pengecekan awal gitu ya. Screening gizi, screening kanker gitu kan. Kayak pap smear gitu. Jadi kayak kalau orang yang mungkin dia kedetek atau kediagnosa dia punya penyakit kanker itu telat, tapi dibandingkan sama yang duluan gitu kan. Oh, dia tahu duluan nih sebelum kankernya itu berkembang jadi lebih ganas gitu kan. Dia bisa memilih apa ya? Bisa banyak tuh yang bisa diselamatkan gitu. Istilahnya, oh iya kita obat ini segera gitu karena belum berkembang jadi lebih serius kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan screening dan dengan biaya yang berbeda 30.000 ya. Saya pribadi pun pasti akan milih yang 10.000. Kenapa? Karena manfaatnya sama. Ya udah, kenapa kita nggak pilih yang lebih murah aja? Seperti itu. Jadi sebenarnya ini cukup gampang ya kalau menurut saya. Nah ini pilihnya yang pilih yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Dia ini lebih ke alat sih. Yang satu alat suntik disposable itu yang langsung buang, yang satu lagi adalah alat suntik Unijack. Oke, gampang ya ini. Yang satu 33.000, yang satu lagi adalah 27.500. Ya, kita pasti akan pilih yang lebih murah ya, 27.553. Karena dia sama-sama imunisasi hepatitis B, tapi yang ini perbedaannya sekitar 6.000 ya. Nah, mungkin buat kalian 6.000 tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kalau 6.000 dikalikan dengan 100 orang, 600.000. 6.000 dikalikan dengan 1.000 manusia, 6 juta. Kan? Kalau kita ngeliat skala yang lebih besar itu pasti akan berasa. Tapi kalau kita sendiri pribadi itu ya elah 6.000 doang gitu kan. Ya udah gitu, cari yang lain aja gitu maksudnya. Nggak apa-apa lah mahal dikit itu. Tapi biasanya karena pemegang keputusan itu dia menghadapinya bukan satu atau dua orang, tapi banyak ya. Populasi manusianya banyak gitu, berjuta-juta atau mungkin ratusan juta gitu. Jadi dia harus memilih yang bijaksana gitu dengan dana yang ada. Kita mau menyelamatkan orang lebih banyak ini ya gitu. Nah ini. Ini saya kecilin ya, soalnya nggak kelihatan. Tahapan penghitungan CEA yang pertama adalah kita identifikasi dulu unsur biaya dari alternatif program yang ada. Kemudian kita hitung total cost-nya atau present value cost-nya pakai rumus present value cost sama dengan CT per 1 plus N pangkat T. Jadi di mana 1 plus N pangkat T merupakan nilai diskon faktor, kemudian dihitung tujuan output yang berhasil didapat itu berapa, nanti kita hitung CER-nya berapa. Total cost-nya dibagi dengan jumlah objektifnya. Jadi tadi kalau misalkan total cost itu kan kayak di soal-soal sebelumnya adalah berapa sih biaya yang digunakan? Oh, 50 juta. Terus jumlah objektifnya ini adalah ada 100 balita stunting yang bisa diselamatkan gitu kan. Atau ada 15 balita stunting dengan dana yang sama-sama 50 juta. Nanti kita bandingkan, kita lihat CER-nya mana yang nilainya seperti apa gitu. Kemudian dibandingkan, nanti kita pilih CER yang nilainya paling kecil. Kita ke cost benefit analysis. Nah, untuk CBA, menurut para ahli, CBA ini adalah teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan evaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan.
Menurut Kin tahun 2003, CBA ini analisis yang menjabarkan alasan bisnis kenapa dipilih, kenapa nggak dipilih, ya. Kemudian Siegel dan Shim tahun 1994 menyatakan CBA adalah cara untuk menentukan apakah hasil yang menguntungkan dari sebuah alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif. CBA itu definisinya adalah analisis sistematis yang berupa perbandingan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan dalam menyelenggarakan kegiatan atau proyek. Tujuan dari CBA ini menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program, atau kegiatan merupakan suatu investasi biaya yang baik atau tidak. Kemudian CBA itu juga bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan untuk mengetahui apakah keuntungannya ini bisa melebihi biaya serta berapa banyaknya. Nah, jadi kan kalau kita balik lagi ya ke prinsip ekonomi, biaya yang dikeluarkan itu harus serendah-rendahnya gitu ya kalau kita mau untung. Nah, manfaatnya ini harus setinggi-tingginya. Nah, si CBA ini ingin melihat apakah total keuntungannya itu lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau dia lebih besar, besarnya seberapa? Gitu ya, untuk si CBA ini. Kemudian, manfaatnya adalah memasukkan keuntungan dan biaya sosial. CBA itu juga digunakan sebagai dasar yang kuat dalam mempengaruhi keputusan legislatif atau sumber dana dan meyakinkan untuk investasi dana dalam berbagai proyek. Jadi kalau misalkan mau advokasi juga kita bisa pakai CBA gitu ya untuk mempengaruhi. Oh, yaudah Pak, boleh mungkin kita pakai program ini aja. Gitu. Kemudian prinsip dasarnya CBA itu adalah digunakan untuk evaluasi penggunaan sumber ekonomi agar sumber yang langka ini bisa digunakan lebih efisien. Penyedia pelayanan kesehatan atau health provider itu memiliki banyak program atau proyek yang dilaksanakan sementara biayanya terbatas. CBA itu bisa menjamin penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien dengan memilih program-program yang sesuai dengan kriteria efisiensi. CBA ini juga dibuat dengan mempertimbangkan kesejahteraan pasien atau konsumen. Lebih menekankan pada efisiensi penggunaan faktor produksi tanpa mempertimbangkan masalah lain, contohnya seperti distribusi, stabilisasi ekonomi, dan lain-lain. Prinsip dasarnya itu yang pertama adalah mencapai keuntungan yang maksimal, termasuk kesejahteraan sosial dan biaya yang minimal. Yang kedua adalah meningkatkan keuntungan dari serangkaian tindakan dan mengurangi biaya yang terkait dengan serangkaian tindakan tersebut dalam suatu periode tertentu. Misalkan membutuhkan ukuran khusus, biasanya adalah uang. Pareto Improvement ini, sebuah proyek dikatakan Pareto Improvement jika proyeknya itu meningkatkan kualitas hidup dari beberapa orang, tapi tidak membuat orang lain rugi. Jelasnya, masyarakat harus dapat mencapai Pareto Improvement karena mereka menolong orang lain, tetapi juga tidak menyakiti yang lainnya. Jadi kita, kan kadang ada yang gini ya, mungkin, ya udah saya nggak mau menguntungkan orang lain, tapi saya juga tidak merugikan orang lain. Nggak gitu ya, tapi kalau Pareto Improvement itu dia bisa membantu orang lain, tapi nggak merugikan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat simbiosis itu adalah simbiosis aduh saya lupa. Kalau komensalisme itu kan dia tidak saling menguntungkan ya kan. Tapi kalau tidak saling merugikan gitu kan. Tapi kalau mutualisme itu biasanya dia saling menguntungkan. Tapi kalau komensalisme tidak saling merugikan. Tapi kalau parasitisme itu biasanya merugikan. Gitu. Nah, kalau Pareto itu dia harus meningkatkan apa ya kayak membantu orang lain tapi juga nggak menyakiti gitu. Nah, masalahnya adalah dalam hal bermasyarakat pasti ada regulasi atau kebijakan yang akan melukai beberapa pihak ya kan, nggak semuanya bahagia gitu istilahnya. Jadi sebuah proyek atau kebijakan itu dikatakan Pareto Improvement jika keuntungannya lebih banyak dibandingkan yang merugi. Jadi kalau secara angka tadi kita bandingkan manfaatnya itu lebih banyak dibanding kerugiannya. Terus kelebihannya CBA itu bisa mengukur efisiensi ekonomi ketika satu pilihan dapat meningkatkan efisiensi, maka pilihan tersebut itu harus diambil. Tidak hanya membantu mengambil kebijakan untuk memilih alternatif terbaik, tapi juga dia berdasarkan apa ya? Memilihnya itu berdasarkan alasan perbandingan antara life cycle benefit dengan biaya yang dikeluarkan, juga membandingkan alternatif tersebut. Bisa mengontrol atau mengendalikan perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan.
Kemudian bisa menghitung atau mengkuantifikasi biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun intangible. Kayak misalkan kita sehat. Sehat itu kan nggak bisa dipegang ya. Kita happy. Happy itu kan nggak bisa dirupiahin gitu kan. Pernah nggak kalian merupiahkan kebahagiaan kalian? Atau mungkin kayak, oh saya bahagia kalau saya bisa makan es krim. Gitu. Oh saya bahagia kalau saya bisa minum es teh seharga 5.000, gitu. 10.000 gitu. Kan sebenarnya nggak bisa kan, istilahnya kebahagiaan dan kesehatan atau mungkin hal-hal lain yang intangible tuh susah untuk dinominalkan kayak gitu. Cuma kalau di CBA itu ternyata bisa gitu, bisa dihitung. Perkiraannya berapa sih? CBA ini juga adalah alat yang berharga dalam pengambilan keputusan dan berguna karena memberikan titik awal dari mana untuk memulai evaluasi suatu proyek. Jadi, misalkan ada program tadi PMT atau mungkin BLT, itu kita bisa evaluasi cost benefit-nya seberapa sih. Tuh. Kemudian kekurangannya, penghitungan ekonomi untuk public good dengan menggunakan CBA itu sulit. Terus tidak dapat mengukur aspek multidimensi, contohnya adalah keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, dan nilai-nilai sosial yang lain. CBA itu lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambil keputusan, tapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Ya, tadi baik lagi, harus stakeholder-nya yang memilih keputusan yang mana. Kemudian, potensi ketidakakuratan dalam identifikasi atau mengukur biaya dan manfaat sebuah analisis biaya manfaat mensyaratkan bahwa semua biaya dan manfaat diidentifikasi dan diukur tepat. Ya tadi ya kayak kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan itu kan sebenarnya susah ya kalau kita mengukur dalam bentuk uang. Terus peningkatan subjektivitas untuk biaya tidak berwujud dan manfaatnya. Jadi subjektif, jadi lebih ke berdasarkan si A atau berdasarkan si B. Kadang kalau kita terapkan ke orang lain itu jadinya tidak sama gitu. Makanya dia disebut dengan subjektif. Kemudian perhitungan akurat present value itu menghasilkan analisis menyesatkan karena metode ini evaluasi memperkirakan biaya dan manfaat untuk proyek selama periode waktu, maka perlu untuk menghitung nilai yang sekarang. Sebuah analisis manfaat biaya mungkin biasanya diserahkan ke anggaran proyek ya. Ketika manajer programnya ini menempatkan bersama-sama untuk CBA-nya dan menjanjikan kepada tim pimpinan itu mungkin melihat biaya yang diharapkan ini sebagai sebenarnya daripada estimasi yang dapat menyebabkan menggelapkan biaya dan menetapkan tujuan realistis ketika menyetujui dan melaksanakan anggaran proyek. Jadi apa ya, kayak ada peluang untuk itu tuh tadi di korupsi seperti itu. Tapi nggak semua. Maksudnya ini kan contoh kekurangan ya, jadi mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak. Jadi kayak ada ekspektasi bahwa oh dananya segini kayak gitu, atau mungkin dananya sebenarnya bisa kok direndahin. Kemudian langkah-langkah pengukuran CBA yang pertama adalah kita identifikasi dulu programnya atau proyek yang akan dianalisis, kemudian diidentifikasi biaya dari tiap program, kemudian kita hitung total biaya dari masing-masing program itu, kemudian kita identifikasi dan kita transformasi atau kita ubah manfaatnya dalam bentuk uang. Tadi misalkan kalau di CEA kita melihat manfaatnya adalah berapa banyak sih balita stunting yang bisa kita kembalikan kesehatannya, gitu ya. Atau berapa banyak sih orang pasien DM yang kita bisa tingkatkan usia harapan hidupnya, kayak gitu. Nah, itu diuangkan. Kemudian dihitung total benefitnya, kita hitung discountingnya, kemudian kita analisis pilihan dari program mana yang paling menguntungkan. Nah, di sini bisa menggunakan lebih dari 2 program atau proyek untuk dibandingkan. Semakin banyak program, maka akan semakin banyak hasilnya karena memberikan pilihan yang bervariasi dan analisisnya lebih lengkap. Untuk DO atau definisi operasional dari masing-masing program ini harus dijabarkan agar tampak perbedaan dari masing-masing intervensi yang akan dianalisis. Jadi makanya kalau teman-teman besok bikin skripsi gitu ya, atau bikin proposal itulah, itu harus jelas definisi operasional karena dia akan memberikan batasan program ini tuh sebenarnya batasannya semana sih, sampai mana gitu, kemana, buat apa, bagaimana, kapan, seperti itu. Metodenya apa? Itu disebut dengan definisi operasional. Kemudian identifikasi biaya dari tiap program ini biasanya diklasifikasikan dulu tiap komponen biaya. Kan biaya itu ada yang biaya habis pakai, ada yang biaya transportasi, ada biaya pelatihan atau mungkin apa ya, macam-macam ya jenis biayanya itu. Terus nanti semua komponen biaya itu harus diidentifikasi baik yang bersumber dari anggaran internal atau yang dari
anggaran lain. Nah, internal program itu berarti kan si program memang khusus untuk program itu. Kalau ada sumber lain, misalkan ada funding dari luar atau mungkin ada bantuan dari luar negeri, itu juga harus dimasukkan ke dalam perhitungan biaya ini. Kemudian klasifikasi biaya bisa dilakukan menurut kategori lain seperti investasi, operasional, dan biaya pemeliharaan, biaya resiko kehilangan dan kerusakan. Kemudian nanti ya ditransformasi. Identifikasi manfaat langsung dan tidak langsung dari masing-masing biaya program. Manfaat langsung yaitu nilai kepuasan yang dirasakan oleh penerima manfaat terkait baik dalam bentuk nyata atau tidak nyata. Nyata itu biasanya barang ya, bisa dipegang, dilihat. Kalau tidak nyata atau intangible itu dia bentuknya adalah jasa atau pelayanan. Kemudian manfaat tidak langsung itu manfaat yang dirasakan oleh pihak lain yang bukan penerima manfaat utama dari aktivitas atau produk atau program tersebut. Jadi misalkan kita mau ngasih PMT. PMT kan tujuannya misalkan ke balita. Nah, sasaran utamanya kan si balita ya. Sasaran utamanya. Penerima manfaat utama. Jadi kalau misalkan PMT-nya dikasih, terus balitanya jadinya status gizinya membaik gitu. Nah, itu yang mendapat manfaat utama tuh yang dapat manfaat itu bukan cuma balita doang gitu ya, tapi bisa jadi ibunya, keluarganya, bukan? Atau mungkin keluarga pihak lain gitu yang bisa mendapatkan manfaat walaupun bukan penerima manfaat utama. Jadi penerima manfaat utama adalah si balitanya, tapi orang lain yang dapat manfaat itu juga bisa merasakan manfaat. Nah, itu disebut dengan manfaat tidak langsung. Terus ya, menghitung total benefit untuk manfaat langsung kita bisa mengubah dalam bentuk uang dan menghitung dengan menguangkan biaya keuntungannya. Kemudian untuk manfaat tidak langsung itu kita bisa menguangkan juga biaya akibat kerugian yang ditimbulkan. Kemudian hasil dari tahap ini yaitu jumlah dari total dari benefit langsung dan tidak langsung berupa total benefit. Terus cara menghitung discounting itu adalah kita hitung dulu nilai uang saat ini, lalu memperhitungkan bunga pada akhir setiap tahun. Menggunakan diskon rate yang disesuaikan dengan interest atau suku bunga dalam peminjaman bank. Diskon rate ini adalah angka yang menggambarkan nilai uang pada tahun tertentu dengan nilai uang yang sama pada tahun berikutnya atau tahun sebelumnya. Jadi, kayak misalkan nih, mungkin kalau dulu kalian pernah dengar gitu ya kalau anak-anak 90-an dulu jajannya itu ya Rp500 gitu. Tapi kalau sekarang anak-anak Gen Z yang kelahiran 2000 Rp500 itu nggak dapat apa-apa gitu, itu cuma dapat permen doang gitu. Kalau mau jajan ya sekarang harus 10.000 gitu ya. Jadi istilahnya dengan kita mau mendapatkan sama-sama makanan gitu ya, yang mungkin sama-sama makanan jajanan sekolah, kalau dulu 500 itu cukup. Tapi kalau sekarang harus 5.000 atau mungkin 10.000 seperti itu. Itu disebut dengan nilai uang yang sama pada tahun berikutnya atau tahun sebelumnya. Kemudian diskon rate ini disesuaikan dengan interest rate atau suku bunga yang berlaku dalam peminjaman uang. I itu inflasi, T itu tahun. Ya, jadi mungkin kenapa kayak dulu-dulu pas saya sekolah gitu kan, saya jajan 500 atau 1.000 tuh udah banyak banget gitu. 5.000 tuh sampai bingung ini ngabisinnya gimana. Kalau sekarang 5.000 nggak berasa gitu ya. Paling pentol tuh dikit gitu dapatnya. Atau mungkin jajan gorengan ya cuma berapa gitu kan. Jadi karena ada inflasi dan peningkatan suku bunga gitu ya. Jadi akhirnya nilai uang tuh berubah gitu. Kemudian ini kita ke analisis pilihan dari program yang paling menguntungkan. Penentuan kriteria investasi apakah layak atau tidak layak bisa dilakukan dengan menghitung benefit cost ratio untuk tiap program. Jika program atau proyek yang akan dianalisis lebih dari 2, maka lebih mudah perhitungannya diletakkan dalam bentuk tabel. Cara menghitung cost benefit ratio itu kita membagi antara present value benefit dibagi dengan present value cost-nya. Ini rumusnya ya, yang lebih kompleks. Nah, ini prinsip benefit cost ratio adalah benefit cost memiliki penekanan dalam perhitungan tingkat keuntungan atau kerugian atau suatu rencana dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan dicapai. Tadi, jadi misalkan sama-sama punya uang 50.000, kira-kira manfaatnya yang mana nih yang lebih besar gitu ya. Kemudian net benefit ratio atau B per C
itu lebih dari satu, maka program atau investasi tersebut layak. Jadi benefitnya itu lebih besar dibandingkan cost yang dikeluarkan. Tapi kalau manfaat yang kita peroleh lebih sedikit dibandingkan biaya yang kita keluarkan, maka program itu sebenarnya nggak layak diinvestasikan. Jadi kayak tadi, misalkan dengan duit yang sama-sama besar, tapi ternyata manfaatnya lebih kecil, ya ngapain gitu ya. Mending kita cari yang duitnya sama, tapi manfaatnya lebih banyak. Jadi biayanya itu walaupun sama, tapi kalau ternyata manfaatnya lebih banyak, kita pilih yang manfaatnya lebih banyak. Tuh. Terus indikator untuk pemilihan analisis program itu pertama adalah net present value. Nah, itu dia menghitung nilai neto saat ini, terus ada internal rate of return, menghitung tingkat bunga saat NPV sama dengan 0, ada profitability ratio, yaitu membandingkan antara present value dari net benefit dengan present value dari investasi. Kemudian ada list cost, itu untuk memilih proyek jika keuntungan tidak dapat dikuantifikasi, sehingga yang menjadi acuan hanyalah proyek mana yang biayanya paling kecil. Nah, kalau misalkan manfaat dari suatu program itu tidak bisa diuangkan, nanti kita pilih yang biayanya lebih kecil. Gitu ya. Kalau untuk yang si pemilihan CBA ini. Sekarang ternyata manfaatnya tadi, 100 balita stunting itu sama 15 kita nggak bisa ngebandingin duitnya gitu ya, nggak bisa kita uangkan. Udah, kita pilih mana yang biayanya paling kecil. Terus ini perbedaan antara CBA dengan CEA. CBA itu kegunaannya mencari alternatif yang paling menguntungkan. Kalau CEA mencari alternatif yang paling murah. Tujuan dari CBA itu adalah memilih di antara beberapa alternatif yang tujuan programnya bisa berbeda. Tadi kalau CEA kita harus pilih satu alternatif yang tujuannya sama. Tapi kalau CBA tuh boleh beda-beda ya tujuannya. Terus kalau CBA itu tujuannya adalah memutuskan apakah suatu rencana itu akan kita laksanakan atau enggak. Biasanya tadi ngeliat lagi dari biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Kemudian kalau perhitungan benefit itu dibandingkan dengan cost, tapi kalau CEA itu kita ngebandingin antara outcome-nya. Tadi misalkan si balita stunting-nya itu yang bisa diselamatkan berapa gitu, kita bandingkan dengan biaya. Terus kalau si CBA itu biasanya membandingkan benefit per cost ratio, tapi kalau CA membandingkan biaya satuannya. Dana-dana terbatas sehingga kalau di CBA itu memilih yang paling menguntungkan. Kalau di CEA, pilih yang paling efektif dan yang paling murah. Ya, itu. Terima kasih. Mungkin itu untuk CEA dan CBA. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh. Silahkan. Ada yang pusing? Atau masih loading mengenai CBA dan CEA? Materinya udah saya input di SIP ya, jadi teman-teman bisa baca untuk materi CEA dan CBA. Ayo, ada yang mau ditanya? Cukup jelas, cukup rumit, cukup pusing. Cukup, Bu. Cukup? Ya, ini yang hadir 79 ya, tapi saya lihat ada beberapa yang berdua, bertiga. Ada yang berempat nggak? Oke. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Nanti kalau untuk saya soal UAS-nya ada 10 ya, karena biasanya memang satu pertemuan itu kami diminta untuk bikin 5 soal ya. Jadi kalau dosennya pertemuannya ada 3, ya berarti dosennya ngasih 15 soal. Kayak gitu. Dan kalau nanya kisi-kisi, saya akan selalu jawab, saya nggak pernah ngasih kisi-kisi karena saya akan mengeluarkan dari yang sudah saya sampaikan dan juga dari PPT. Jadi teman-teman, kalau ikut kuliah saya dan nyatet dan mendengarkan serta memahami, insya Allah bisa jawab. Kayak gitu ya. Jadi, itu semoga selalu sehat dimanapun dan kapanpun. Semoga UASnya lancar. Untuk yang materi satu lagi nanti akan saya segera sampaikan lewat SIP dan juga via recording.
Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Saya N ya.